Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan biologi, Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD, dan juga rekan-rekan kelas 7B yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aninta Deborah BR Simangunsong dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning berbasis peta konsep dan animasi komputer terhadap hasil belajar siswa pada materi hidrokarbon. Langsung saja ke pendahuluan pada jurnal penelitian ini. Nah, dalam memahami literasi sains termasuk kimia membutuhkan kemampuan intelektual seperti kemampuan berpikir tingkat tinggi, keterampilan sikap yang baik, keterampilan sosial, dan keterampilan interdisiplin yang baik juga. Keadaan ini menyebabkan siswa beranggapan bahwa kimia itu adalah mata pelajaran yang sulit. Salah satu alternatif jawaban dari permasalahan tersebut, guru dapat memilih strategi pembelajaran melalui discovery learning. Pembelajaran berdasarkan penemuan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan sebelumnya dan meningkatkan aktivitas siswa. Dengan begitu, siswa lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Media dinilai mampu menarik perhatian siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan media peta konsep dan animasi komputer. Media yang pertama yaitu peta konsep sebagai alat bantu belajar siswa dalam menyusun peta konsep dengan menggunakan istilah mereka sendiri yang perlu dikonfirmasi kebenarannya. Media peta konsep itu sendiri dianggap paling efektif. Hal ini terbukti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail tahun 2013, di mana penggunaan media peta konsep yang telah terbukti mampu meningkatkan pembelajaran sesuai dengan isi, di mana hasil belajar siswa pada siklus 2 mengalami peningkatan dari siklus 1, yaitu dari 80,9% menjadi 85,79%, pernah mengalami peningkatan ketuntasan belajar lebih besar sama dengan 75%. Media kedua yaitu animasi. Memiliki kemampuan dalam menjelaskan suatu peristiwa secara sistematis dengan waktu yang terus berubah dan menjadikan materi pembelajaran abstrak lebih akurat. Media animasi yang telah dibuktikan dalam penelitian Hatika pada tahun 2016, di mana rata-rata daya serap pada kelas eksperimen berbasis media animasi komputer dengan persentase keefektifan 80,3%, sedangkan pada kelas kontrol hanya 78,7%. Dengan begitu, media animasi ini lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas dibandingkan dengan media gambar. Penelitian terkait dengan pembelajaran discovery berbasis media animasi dilakukan juga oleh Fitriani pada tahun 2014 dengan hasil baik, yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar dari nilai rata-rata kelas kontrol dengan angka 65,44 dan 56,18. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kurnianto pada tahun 2015 bahwa model pembelajaran discovery berbasis media animasi Makromedia Flash dapat meningkatkan aktivitas siswa di SMP Negeri 1 Suhaid. Hal ini dilihat dari hasil post-test kelas eksperimen 1 adalah 76,3 dan eksperimen 2 adalah 74,4, sedangkan kelas kontrol 67,3. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran model discovery learning berbasis media peta konsep dan media animasi komputer. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran model discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer. Di samping rumusan masalah tersebut, tentu ada juga tujuan penelitian.
Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui terlaksana dengan baik atau tidak pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep dan media animasi komputer. Tujuan yang kedua untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer. Nah, metode penelitian dari jurnal ini, penelitian ini dilakukan di HKBP Nommensen Universitas Pemantang Siantar. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa pendidikan matematika di HKBP Universitas Nommensen Pemantang Siantar. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling, yaitu mahasiswa pendidikan matematika itu sendiri. Penelitian ini melibatkan dua kelas eksperimen yang diberi perlakuan berbeda. Pada kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan dengan memberikan pembelajaran discovery berbasis media peta konsep, sedangkan pada kelas eksperimen 2 diberikan pembelajaran discovery learning berbasis media animasi komputer. Materi yang digunakan adalah hidrokarbon. Sampel pertama yang digunakan sebagai kelas eksperimen 1 diberi pembelajaran discovery berbasis peta konsep, sedangkan sampel kedua sebagai kelas eksperimen 2 diberikan pembelajaran discovery berbasis animasi komputer. Di sini ada tabel desain penelitian di mana A1, A2 merupakan hasil pembelajaran tinggi dan rendah, dan ada juga discovery learning dengan media konsep B1, discovery learning dengan media animasi komputer B2. Nah, didapatkan keterangan bahwa A1 B1 dinyatakan bahwa hasil belajar tinggi dengan pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep. A2 B1 hasil belajar rendah dengan pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep. A1 B2 hasil belajar tinggi dengan pembelajaran discovery learning berbasis media animasi komputer. A2 B2 hasil belajar rendah dengan pembelajaran discovery learning berbantu media animasi komputer. Instrumen penelitian untuk menentukan hasil belajar terdiri dari instrumen tes, yaitu pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, D, dan E. Untuk mengolah data, dilakukan langkah-langkah yakni seperti memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal sebelum diberikan perlakuan. Siswa diberikan pengajaran terlebih dahulu pada kelas A dengan menggunakan media peta konsep dan kelas B dengan menggunakan media animasi komputer. Selama proses penelitian, menjaga kondisi kelas tetap sama, misalnya guru yang sama, buku-buku yang digunakan, lamanya waktu mengajar, dan lain sebagainya. Lalu memberikan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar di kelas, serta menganalisis data dengan melakukan uji statistik dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Hasil penelitian dari jurnal ini, yang pertama ada post-test, pre-test, dan standar deviasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai rata-rata pretest, post-test, dan standar deviasi pada tabel di bawah ini. Di situ terlihat tabel nilai rata-rata dan deviasi standar. Berdasarkan hasil pretest, diperoleh rata-rata nilai pretest untuk kelas eksperimen 1 sebesar 28,125 dengan nilai tertinggi 45 dan nilai terendah 10. Didapatkan nilai standar deviasi sebesar 8,29, sedangkan nilai post-test diperoleh nilai rata-rata 67,25 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50. Didapatkan nilai standar deviasi 6,40. Nah, sedangkan rata-rata pretest nilai kelas eksperimen 2 adalah 29,25 dengan nilai tertinggi 45 dan nilai terendah 10. Didapatkan nilai standar deviasi 9,02.
Sedangkan untuk nilai post-test diperoleh rata-rata sebesar 79,5 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 65. Didapatkan nilai standar deviasi 5,28. Yang kedua, uji normalitas data pretest. Untuk menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diuji dengan uji chi-square pada taraf signifikansi alfa 0,05 dan diperoleh data pada tabel uji normalitas data preset, di mana kelas eksperimen 1 X hitung 8,614 dan X tabel 11,7. Kelas eksperimen 2 9,98 dan X tabel 11,07. Selanjutnya ada uji normalitas data post-test. Nilai post-test yang diperoleh dalam penelitian berdistribusi normal, di mana X hitung kelas eksperimen 1 sebesar 9,742 dan X hitung kelas eksperimen 2 sebesar 5,571 lebih kecil dari X tabel yaitu 11,07. Selanjutnya ada uji homogenitas. Untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang homogen, digunakan uji two variance similarity. Dari hasil perhitungan uji homogenitas diperoleh data seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Kriteria pengujian jika F hitung lebih rendah dari F tabel, maka dapat dinyatakan homogen pada taraf signifikansi alfa 0,05. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat dikatakan kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen. Berdasarkan hasil perhitungan gen ternormalisasi pada kelas eksperimen 1, disimpulkan bahwa rata-rata kelas eksperimen 1 masuk dalam kategori gen sedang dengan nilai gen 0,54. Pada kelas eksperimen 2, rata-rata kelas eksperimen 2 masuk dalam kategori gen tinggi dengan nilai gen 0,70. Maka peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen 2 lebih tinggi daripada hasil belajar kelas eksperimen 1. Besarnya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen 2 dengan kelas eksperimen 1 sebesar 16%. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1 atau HA terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran discovery berbasis peta konsep dan animasi komputer pada materi hidrokarbon. HA atau H1 diterima jika nilai T lebih besar dari nilai T tabel pada taraf alfa 0,05 dan dk sama dengan N1 plus N2 kurangin 2. Dari hasil perhitungan diperoleh T hitung sebesar 5,56 sedangkan T tabel 1,6671 pada dk 78. Dengan demikian, T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran discovery berbasis peta konsep dan animasi komputer pada materi hidrokarbon. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan pembelajaran discovery learning berbasis animasi komputer lebih tinggi daripada hasil belajar yang diajar discovery berbasis media peta konsep pada materi hidrokarbon. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran dengan animasi komputer dapat meningkatkan hasil belajar siswa cukup baik karena dapat meningkatkan hasil belajar. Kesimpulan pada jurnal penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran dengan model discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer terlaksana dengan baik.
Yang kedua, hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang berbasis peta konsep sebesar 54%, sedangkan animasi komputer sebesar 70%. Besarnya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa adalah sebesar 16%. Pembelajaran discovery learning berbasis media peta konsep dan animasi komputer menghasilkan respon siswa yang baik dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan kedua media ini efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan ini adalah daftar pustaka yang penulis kutip. Ya, terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh rekan-rekan untuk dipelajari selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.